Parahnya Agus difabel, imingi korbannya emas 1 kilogram, padahal check-in homestay aja tak punya uang. Ternyata Agus Buntung, pria tanpa tangan yang jadi tersangka ruda paksa wanita di NTB, mengimingi korbannya dengan emas 1 kilogram. Diketahui korban Agus Buntung terus bertambah hingga kini mencapai 15 wanita dan 3 diantaranya anak di bawah umur. Terkini terkuak fakta baru soal iming-iming yang ditawarkan Agus Buntung kepada korban. Ternyata Agus Buntung mengiming-imingi korban dengan emas 1 kilogram. Fakta tersebut terungkap melalui pengacara korban, Andre Saputra, yang menyebut jika Agus Buntung akan memberikan emas 1 kilogram jika korban mau membantunya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Adapun proses rekonstruksi kasus yang dilakukan Agus Buntung digelar pada Rabu, 11 Desember 2024. Di momen rekonstruksi tersebut, Agus Buntung dijaga ketat aparat kepolisian hingga didampingi beberapa pihak. Tak cuma polisi hingga jaksa, Agus Buntung juga ditemani komplotannya. Sosok komplotan yang dimaksud adalah ibu kandung Agus Buntung, I Gusti Ayu Aripani. Belakangan ibunda Agus Buntung dituding turut membantu tindak kejahatan sang putra. Wanita berdarah Bali itu disinyalir mengetahui aksi bejat Agus Buntung, yakni menodai belasan wanita. Dugaan ibunda Agus Buntung adalah komplotan Agus diungkap pengacara korban, Andre Saputra. Dalam wawancara di kanal YouTube Nusantara TV, Andre Saputra mengungkap pengakuan 15 korban Agus Buntung. Ternyata hampir 15 korban mengaku mereka sempat berbicara dengan ibunda Agus saat aksi tersebut berlangsung. Modus Agus kepada korbannya adalah ia meminta korban untuk berbicara dengan ibunya lewat telepon. Hampir semua korban yang 15 korban itu memang tersangka meminta tolong ke korban untuk menelepon ibunya. Pelaku, ungkap Andre Saputra. Kemungkinan ada Ibu Agus membantu kejahatan Agus, tapi itu nanti pihak kepolisian menggali hal tersebut. Apakah ibunya komplotan bersama pelaku? Untuk keterangan korban, hampir 15 korban mengatakan minta tolong untuk diperiksa juga ibu tersangka. Karena sama semua, modusnya Agus, tersangka meminta tolong telepon ibunya saat melakukan aksinya, sambungnya. Lebih lanjut, Andre pun menceritakan kronologi dugaan ibunda Agus Buntung membantu putranya melakukan tindakan keji. Berdasarkan cerita salah satu korban, ia mengaku sempat diiming-imingi akan diberikan emas 1 kilogram oleh Agus jika mau membantunya untuk menyenangkan diri sendiri. Modusnya, Agus, terjadi di bulan Februari 2024, korban tiba-tiba didatangi Agus, pelaku membuntuti korban ke kos korban. Pelaku ngajak kamar ngobrol di dalam kamar tapi korban menolak. Selesai ngobrol di lantai bawah, pelaku ke atas, kamar korban, mengetuk pintu dan mengatakan, "Nafsu saya sudah naik, mohon bantu saya mengeluarkan cairan." Saat itu korban menolak dan pelaku mengiming-imingi untuk memberikan 1 kilogram emas atau 1 batang emas, kata Andre Saputra. Ogah menuruti permintaan Agus, korban pun menolak. Namun saat itu Agus langsung menyuruh korban menelepon ibunya lewat ponsel korban. Korban pun mengobrol dengan ibunda Agus dengan percakapan aneh. Alih-alih mencegah tindakan keji anaknya, ibunda Agus justru menyetujui ucapan Agus Buntung, yakni untuk memberikan emas 1 kilogram jika korban mau menuruti permintaan pelaku. Pelaku meyakinkan korban dengan menelepon ibunya. Dengan HP korban, pelaku telepon ibunya. Pelaku mengatakan, "Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram batang emas ke korban." Kemudian ibunya pelaku mengatakan, "Iya." Korban berpikir kok segampang itu ibu pelaku memberikan 1 kilogram emas,
Sedangkan korban melihat dari cara berpakaian pelaku dia tidak menampakkan punya emas 1 kilogram, imbuh Andre. Tak hanya itu, beberapa korban juga bercerita bahwa mereka dihubungi oleh Agus setelah sebelumnya nomor para korban tersimpan di ponsel ibunya Agus. Tiap kali bertemu korbannya, Agus disinyalir selalu meminta korban untuk menelepon ibunya. Motifnya tuh sama. Misalnya, korban menolak, tiba-tiba ditelepon sama pelaku atau tersangka atau chat. Karena sudah dapat nomor telepon korban dari modus telepon ibu tadi, ujar Andre. Alih-alih 1 kilogram, Agus Buntung ternyata tak punya uang bayar kamar homestay yang digunakannya untuk melancarkan aksinya. Korban justru diminta membayar uang sewa tersebut dengan janji akan diganti. Dalam pemeriksaan sebelumnya di Polda NTB, Agus mengaku bahwa ada kesepakatan antara dirinya dan korban terkait hubungan yang terjadi. Menurut Ainuddin, korban bahkan sempat berkomentar soal adegan yang mereka lihat sebelum menuju homestay. Sebelum diantar ke kampus di depan ada adegan oleh orang lain. Si perempuan mengatakan bagusnya adegan yang tadi, kata Ainuddin. Ia juga menjelaskan bahwa korban mengarahkan Agus melewati Islamic Center dan meminta Agus duduk di depan. Ditanya oleh korban di mana tempat yang bagus untuk melakukan itu, Agus mengatakan tahu sehingga dibawalah ke homestay tersebut, pungkasnya.